Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 RBL Fisika Dasar TPB 56. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan hukum Bernoulli pada venturimeter. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faiz Dafahuda dengan NIM 123140156 dari Prodi Teknik Informatika. Saya Muhammad Rafael Adrian dengan NIM 123220164 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Muhammad Rifki Saputra dengan NIM 123220162 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Valen Agung Putra dengan NIM 123220163 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Syifa Putri Ayuananda dengan NIM 123220160 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Janerika dengan NIM 123220159 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Permelul Jana dengan NIM 1232261 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Selamat menyaksikan. Topik yang akan kita bahas dalam video yaitu 1. Fluida, 2. Hukum Bernoulli, 3. Persamaan hukum Bernoulli, 4. Venturimeter, 5. Keunikan dan kekurangan alat, dan 6. Saran pengembangan. Dalam kehidupan sehari-hari, fluida sering diartikan sebagai zat cair. Namun, dalam ilmu fisika, fluida merujuk pada zat yang dapat mengalir. Fluida sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Dalam percobaan kali ini, yang digunakan adalah fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak secara terus-menerus relatif terhadap lingkungannya. Selanjutnya hukum Bernoulli. Menurut isi jurnal yang ditulis oleh Sultan dan teman-teman pada tahun 2020, hukum Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, laju aliran fluida, dan tinggi fluida pada masa jenis tertentu, bergantung pada jenis fluida di dalam pipa. Secara sistematik, hukum Bernoulli dirumuskan sebagai P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, atau juga bisa dirumuskan sebagai P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, di mana P1 sebagai tekanan pada pipa 1, P2 sebagai tekanan pada pipa 2, V1 sebagai kecepatan aliran fluida pada pipa 1, V2 sebagai kecepatan aliran fluida pada pipa 2, G sebagai percepatan gravitasi, H1 sebagai ketinggian fluida pada pipa 1, H2 sebagai ketinggian pada fluida pipa 2, dan yang terakhir, rho sebagai massa jenis. Venturimeter merupakan suatu zat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu zat cair dalam tabung tertutup. Venturimeter dibagi menjadi dua, yaitu venturimeter dengan manometer dan venturimeter tanpa manometer. Dan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu venturimeter tanpa manometer. Gambar di bawah ini menunjukkan aliran fluida dari posisi 1 ke posisi 2. Dan untuk menentukan kelajuan aliran fluida tersebut, venturimeter harus diletakkan secara mendatar. Dengan menggunakan hukum Bernoulli didapatkan rumus P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dari persamaan kontinuitas diperoleh V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1. Setelah disubstitusi oleh persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli akan menjadi P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikali A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Kemudian untuk menentukan besar tekanan pada pipa pertama bisa menggunakan rumus tekanan hidrostatis dengan melihat ketinggian fluida yang masuk pada pipa vertikal pada masing-masing pipa pertama dan pipa kedua sebagai berikut. P1 dikurang P2 sama dengan rho GH. Sehingga didapat rumus untuk menentukan kelajuan fluida pada venturimeter yaitu V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Sedangkan V2 sama dengan akar dari 2GH per 1 dikurang A2 per A1 kuadrat. Di mana A1 sebagai luas penampang pipa 1, A2 sebagai luas penampang pipa 2, V1 sebagai kecepatan aliran fluida pipa 1, V2 sebagai kecepatan aliran fluida pipa 2, G sebagai percepatan gravitasi, H sebagai perbedaan tinggi cairan, dan yang terakhir rho sebagai massa jenis fluida. Vlog shock, stop cran, pipa 2 inch, pipa 1 inch,
pipa 1 inch, potongan pipa 2 inch. Pipa 1 in, sambungan pipa berbentuk L 2 in dan 1 in, sedotan, wadah penampang air. Sambungkan pipa 1 in dengan stop kran. Selanjutnya, sambungkan pipa 1 in di sisi satunya. Selanjutnya, sambungkan penyambung pipa berbentuk L di salah satu sisi pipa 1 in. Sambungkan kembali pipa 1 in di sisi sambungan L. Kemudian pasangkan sedotan di lubang yang sudah dibuat di pipa. Kemudian, sambungkan pipa 2 inch dengan sambungan pipa berbentuk L dengan diameter 2 inch. Lalu, pasangkan vlog shock pada sisi pipa satunya, kemudian gabungkan hasil rakitan pipa 2 inch dengan 1 inch dan pasangkan potongan pipa 2 inch di sisi sambungan pipa berbentuk L untuk menyambungkan wadah penampang air. Lalu pasangkan sedotan di pipa 2 inch yang sudah dilubangkan. Dan yang terakhir, pasangkan wadah air di atas potongan pipa 2 inch dan jadi. Percobaan dilakukan dengan cara buka stop keran selama 2 detik, lalu tutup kembali. Kemudian, ukur ketinggian air yang berada pada 2 sedotan. Keunikan dan kekurangan alat. Yang pertama, keunikan. 1. Alat dan bahan mudah ditemukan. 2. Alat mudah dirakit. 3. Dapat digunakan sebagai alat peraga dalam praktikum. Sedangkan kekurangannya, 1. Hanya mampu menampung fluida sekitar 3 liter. 2. Alat yang digunakan rentan mengalami kerusakan. 3. Pemantauan aliran fluida yang sulit oleh praktikan. Yang terakhir adalah saran pengembangan, yaitu dengan merangkai alat menggunakan material dengan kualitas tinggi. Contohnya yang pertama, menggunakan pipa kaca bening. Yang kedua, menggunakan pipa ukur untuk menghitung ketinggian fluida. Dan yang ketiga, menggunakan wadah penampung air dengan volume yang lebih berikut merupakan referensi gambar yang kami gunakan. Sekian video penjelasan dari kami. Jangan lupa like, komen, Share dan subscribe. Semoga bermanfaat. bye.